Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Akbar Fariza, nomor absen 7, kelas 11 IPS 2, perwakilan kelompok 2, akan menceritakan para pemimpin Daulah Mughal. Anggota kelompok 2 yaitu Ahmad Irfanuddin absen 2, Fadlan Firdaus absen 5, Irfan Akbar absen 7, Anissa Nur Rosidah absen 12, Livia Rahmawati absen 25, Maiza Luna Biru absen 26, Nandina Salsabila absen 27. Dimulai dari pemimpin pertama, Zahiruddin Muhammad Babur. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya, Umar Mirza, merupakan seorang penguasa Fergana. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam yang memberontak pada tahun 1526 sampai 1527 Masehi, serta munculnya penguasa Muslim yang tidak mengakui. Lanjut, pemimpin kedua, Nasiruddin Humayun. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun mengalami kesulitan di masa awal pemerintahannya karena perilaku dari saudara-saudaranya yang menuntut hak untuk memerintah. Humayun memperlakukan saudara-saudaranya dengan ramah, tetapi mereka mengambil keuntungan dari kebaikan Humayun. Meskipun orang-orang Afgan telah dikalahkan di pertempuran Panipat dan Gogra, namun mereka tidak betul-betul tunduk dan tetap ingin membalas dendam terhadap Mughal dan mengusir mereka dari India. Orang-orang Afgan dapat dikalahkan oleh pasukan Humayun dan Jaunpur dapat direbut kembali oleh kerajaan Mughal. Pertempuran Chunar tidak menentu dan tidak jelas, serta perjanjian yang dilakukan dengan orang-orang Afgan dilakukan dengan terburu-buru yang akhirnya merugikan kerajaan Mughal. Sementara itu, di Gujarat terjadi pemberontakan yang dilakukan Bahadur Shah yang ingin menggulingkan pemerintahan Humayun. Humayun mengejarnya sampai ke Gujarat dan akhirnya Gujarat dapat dikuasai kerajaan Mughal. Orang-orang Afgan di bawah pimpinan Sher Khan dapat menguasai Bengal dengan cara ini. Mereka memperoleh kekuatan. Pada saat itu, pasukan Mughal dan pasukan Sher Khan bertemu dan terjadilah pertempuran Chausa pada tahun 1539. Akhirnya, dia bisa memasuki Delhi dan bisa memerintah kembali sampai tahun 1556 Masehi. Ia meninggal pada tahun 1556 Masehi dan digantikan oleh anaknya, Jalaluddin Muhammad Akbar. Lanjut ke pemimpin ketiga, Jalal al-Din Akbar I. Sepeninggalan Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat Akbar dengan gelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal dengan masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin Himu yang menguasai Gwalior dan Arga. Pasukan pemberontak berusaha memasuki Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan itu sehingga terjadilah perang Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi dan Gwalior dan Agra dapat dikuasai. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan namun ia memberontak. Tetapi Akbar berhasil mengalahkannya pada tahun 1561 Masehi. Pemerintah pusat dipegang oleh raja, pemerintah daerah dipegang oleh Sipah Salar atau kepala komandan, sedangkan subdistrik dikepalai Faujar, komandan. Jabatan-jabatan sipil juga memakai jenjang militer. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai kesultanan besar. Dua gerbang India, yaitu kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh Mughal. Menurut Abu Su'ud, dengan keberhasilan ini Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa. Akbar menerapkan politik sulh-e-kul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya, tidak dibedakan oleh ketentuan agama ataupun lapisan sosial.
Reformasi yang dilakukan Akbar diantaranya adalah 1. Menghapus jizyah bagi non-muslim. 2. Memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap rakyat. 3. Menghapus pajak-pajak pertanian. Akbar pada tahun 1575 mendirikan tempat khusus untuk para ulama berdiskusi dan bertukar pikiran. Dari sinilah muncul gagasan dari pikiran Akbar untuk merumuskan suatu konsep yang bisa memadukan seluruh keagamaan di Mughal. Akhirnya Akbar menciptakan Din Ilahi yang artinya agama Tuhan. Din Ilahi adalah alat utama birokrasi Akbar dalam usaha mencari legitimasi untuk menciptakan kepemimpinan langsung untuk kepentingan stabilitas politik. Ciri-ciri Din Ilahi antara lain: 1. Percaya pada keesaan Tuhan. 2. Semua pemimpin agama harus tunduk dan sujud kepada Akbar. 3. Menghormati api dan matahari sebagai simbol kehidupan. 4. Assalamualaikum diganti Allahu Akbar dan Waalaikumsalam diganti Jalla Jalallah. Faktor yang mendorong Akbar menciptakan Din Ilahi. 1. Para ulama dan pemimpin agama saling berbeda pendapat tentang agama. 2. Keadaan rakyat dan penganut agama di India semakin fanatik. 3. Pengaruh para penasihat agama dan politik Akbar. Din Ilahi pada akhirnya kandas. Banyak perlawanan muncul bahkan dari anaknya sendiri. Usaha lain Akbar adalah membentuk Mansab Daris, yaitu lembaga servis yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan. Akbar meninggal pada tahun 1605 Masehi. Ensiklopedia tematis dunia Islam disebutkan ada beberapa ajaran Din Ilahi yang tidak asing karena tidak lazim dilakukan Muslim. 1. Untuk menyongsong kematian, setiap pengikut harus mengadakan pesta kematian. 2. Pada acara kematian, para pengikut harus memakai baju merah. 3. Salat, puasa, dan haji tidak diwajibkan. 4. Dalam setahun terdapat 14 hari raya. Kita lanjut ke nomor 4. Nur al-Din Jahangir. Ia adalah penganut al-sunnah wal jamaah, sehingga Din Ilahi yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri. Dengan bantuan Panglima Muhammad Kar, Khurram menangkap dan menyingkap Jahangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala pada tahun 1612 Masehi, Mewar 1614 Masehi, dan Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah dan penaklukan yang dilakukannya mempertegas sifat kenegarawan yang diwarisi ayahnya, Akbar. Lanjut kepemimpinan nomor 5, Shihab al-Din Shah Jahan. Shah Jahan adalah seorang terpelajar yang memiliki bakat kepemimpinan, jiwa intelektual, dan seni. Beliau lahir di Khurram 5 Januari 1592. Nama kecil Shah Jahan adalah Khurram. Beliau menjadi raja kelima dari dinasti Mughal pada tanggal 19 Januari 1628 hingga 31 Juli 1658. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya sekaligus menjadi ujaan terhadap politik toleransi Mughal. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Juzar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan tetapi berhasil dipadamkan. Juzar Singh kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, gubernur dari provinsi bagian selatan, tetapi dipadamkan pada tahun 1631 Masehi, dan Khan Jahan dihukum mati. Pemukiman Portugis di Hugli, Bengala mulai berulah dan mengganggu keamanan dan toleransi hidup beragaman. Mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk Kristen. Tahun 1632 Masehi, Shah Jahan berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak-hak istimewa mereka. Bidang kebudayaannya mencapai kegemilang pada puncak masa kemakmuran antara perpaduan Turki, Mongol, Persia, dan India yang terlihat pada bangunan Taj Mahal dan masjid. Di masa kekuasaan Shah Jahan,
Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya dikenal tegas dalam menindak membesar kerajaan yang tidak jujur. Dulu, Shah memelihara ular berbisa untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jahan meninggal dunia 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Pada periode Shah Jahan, di akhir-akhir kekosongan ada dua kebijakan secara keseluruhan yang dimainkan oleh kedua putranya, Darshikoh dan Aurangzeb. Darshikoh lebih berpikir universal, lebih banyak menggunakan hukum-hukum Hindu jika dalam Al-Quran tidak ditemukan, dibandingkan hasil-hasil ijtihad para ulama. Sedangkan Aurangzeb lebih menekan tradisi keislaman, nilai-nilai syariah tradisional. Akhirnya Darshikoh dikalahkan Aurangzeb. Setelah Shah Jahan meninggal karena sakit keras, maka beliau digantikan oleh Aurangzeb. Lanjut pemimpin ke-6, Muhyi al-Din Aurangzeb Alamgir I. Ia bertugas berat di mana kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Masa pemerintahannya dikenal dengan masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi kedua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Ia penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan Akbar. Aurangzeb adalah penguasa Mughal pertama yang membalik kebijakan konsilasi dengan Hindu. Kebijakan Aurangzeb pada tahun 1659 Masehi yaitu melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika. Tahun 1666 ia mengeluarkan dekret tidak boleh memaksa wanita untuk sati dahu, yaitu pembakaran diri seorang janda yang ditinggal mati suaminya tanpa kemauan yang bersangkutan. Tahun 1668 Masehi, ia melarang pertunjukan musik di istana, membebani non-muslim dengan poll tax. Tindakan Aurangzeb tersebut membuat marah orang Hindu, sehingga memicu pemberontakan. Pemberontakan terbesar adalah dari kerajaan Maratha yang dipimpin Raja Shivaji Punsala, dan terjadi pemberontakan dari suku Patan dan suku Afridis. Karena kecewa dengan kebijakan pemerintah, Jaswant Singh juga memberontak pada saat pertempuran di Gara. Durgadesh memberontak dengan melakukan perang gerilya tetapi dapat digagalkan. Sebagian pemberontakan dapat digagalkan tetapi tidak tuntas. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada 1707 Masehi. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar dan jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.